Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, kita akan melakukan analisa market lagi teman-teman dari request yang ada di komen pada video saya sebelumnya. Dan kita akan melakukan analisa market pada koin Kronos atau koin CRO teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu koin yang punya market cap yang cukup besar juga dan volume trading juga not bad teman-teman. Dan kayaknya juga salah satu altcoin yang mungkin saja teman-teman bakal pumping luar biasa. Dan nanti kita akan melakukan analisa yang cukup mendalam pada koin ini. Tapi sebelum itu teman-teman silakan tonton dulu video berikut ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC App. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkapkan fitur dan benefitnya. Jadi ada BTC App, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layarnya Anda sekarang sudah ada tampilan koin Kronos atau Kronos Tether ya, Kronos USD. Dan saya menggunakan time frame 1D atau 1 hari. Dan saya menggunakan OKX sebagai acuan pergerakan harga teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, koin Kronos sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi akhirnya berhasil break dia ya. Tapi memang harga Kronos ini masih di bawah dari harga ATH-nya dan masih jauh banget teman-teman ya. Kalau kita kecilin ini, ya teman-teman akan bisa melihat harganya masih jauh. Nah, kelihatan ya. Nah, dari ATH-nya masih jauh sekali ya. Jadi masih cukup tajam banget untuk si koin Kronos itu bisa naik ya. Nah, kita lihat dulu dari koin market cap teman-teman, karena kita perlu tahu dari total volume trading dan sebagainya ya. Dan ini adalah Krono ya, teman-teman, koin Krono, dan peringkatnya itu ada di nomor 26 secara market cap, ya market cap-nya 4,48 billion, ya artinya ini cukup besar, ya lumayan lah, ya ini nggak kecil teman-teman. Terus volume tradingnya tuh 177 juta, masih di atas 100 juta, berarti masih oke teman-teman ya. Dan ciri khas altcoin teman-teman, maksimal supply-nya tidak ada, ya artinya bisa kembali dicetak oleh developer daripada koin ini ya. Tergantung dari cash nanti teman-teman ya, tergantung dari bisnis yang nanti dijalankan oleh developer dan sebagainya ya. Lalu kemudian teman-teman bisa lihat ya, dari all time high-nya di 0,9, harga saat ini 0,16, jadi masih lumayan jauh banget ya. Jadi kemungkinan besar untuk koin ini punya, kalau misalkan nanti dia naik di pumping sih harusnya bisa lumayan banyak teman-teman ya. Dan dia sekarang sedang minus 82,5% ya. Mostly altcoin teman-teman itu memang belum ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau saat ini misalkan Anda masuk untuk membeli altcoin seperti koin Kronos ini, atau ada DCA untuk koin Kronos ini, menurut saya itu sangat bagus dan teman-teman bisa menghasilkan income yang sangat lumayan besar nanti pada saat alt season-nya terjadi ya. Dan mengenai alt season saya udah buat videonya teman-teman, boleh nonton di video saya kalau nggak salah 2 video sebelumnya. Jadi silakan tonton aja tentang alt season teman-teman ya. Nah, saya ke saya ke chart teman-teman. Sekarang kita akan lakukan analisa mendalam untuk koin ini ya. Teman-teman saya lihat ya, ini dari time frame daily yang saya ambil. Ini ada lonjakan harga di bulan November ini ya, tepatnya di beberapa hari kemarin terakhir lah ya, dia mengalami lonjakan yang cukup lumayan
kita lihat ya kenaikan dari harga terbawahnya sampai ke atasnya 234% teman-teman ya. Artinya kalau teman-teman masukin uang 10 juta, ya ini udah dapatin udah dapatin 23 jutaan teman-teman. Not bad lah ya. Paling tidak tuh naik di atas 100% ya. Lalu kemudian kita lihat ya dari chart ya. Ini kan sebelumnya memang membuat penurunan ya. Sebelumnya seperti ini. Tapi saya cukup senang akhirnya ada pullback ya di koin ini ya, altcoin teman-teman ya. Dan pullback nggak main-main lagi teman-teman ya. Wah, langsung meningkatnya luar biasa ya. Jadi dia berhasil break di sini dan akhirnya naik sampai ke sini ya. Saat ini kemungkinan besar ini koin akan membuat higher low, udah pasti terjadi higher low-nya ini ya. Nah, apakah ini akan jadi higher low yang terbawah? Kita masih belum tahu teman-teman ya. Yang pasti dia harus bikin higher low dulu, baru nanti dia bisa terbang naik ke atas lagi ya. Jadi harus ada bagian bawah dulu, baru bisa dibikin ya. Jadi ini higher high-nya ya. Kemudian ini ada higher low di daerah sini. Nah, cuma higher low ini apakah sudah valid? Ya, ini perlu dilihat dulu nanti perkembangan dari harga koin ini di hari ini ya. Karena ini kan chartnya satu hari ya. Oke. Jadi kalau teman-teman nanya, koin kronis oke nggak sih? Kalau menurut saya oke, bagus. Market cap-nya juga besar, ya. Volume tradingnya juga nggak kecil banget ya. Masih di atas 100 juta dolar, artinya masih bagus. Lalu kemudian secara koin, dia termasuk altcoin yang sudah cukup lama. Jadi harusnya koin ini punya potensi baik, teman-teman. Ya, punya potensi baik, bagus. Dan kalau teman-teman mau investasi panjang untuk koin ini, mau DCA, menurut saya oke ya, tapi harus TP di tahun depan ya. Jangan sampai teman-teman biarin aja, karena berdasarkan analisa kita, prediksi kita sih 2026 itu bakal market bearish lagi teman-teman. Ya, jadi untuk sekarang ini, teman-teman boleh beli di DCA koin ini, karena koin ini sudah mulai menunjukkan ada kenaikan. Ya, kita lihat dari time frame daily pun sudah cukup baik teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau DCA, ya oke lah menurut saya untuk koin ini. Ya, dan sekarang mostly altcoin pasti akan mengalami harga yang naik teman-teman atau kenaikan harga ya, didorong oleh Bitcoin yang semakin naik. Terus nanti kita lihat BTC dominannya kalau turun terus ya, atau nanti udah mulai penurunan, nah altcoin pasti akan naik teman-teman ya. Nah ini dari time frame daily ya. Jadi kalau teman-teman nanya misalkan mau DCA oke nggak sih? Oke ya, teman-teman boleh masuk menurut saya di koin Kronos ini, karena memang market cap-nya juga lumayan ya. Lalu kita lihat dari 4 jam teman-teman, ya kita turun dulu ke 4 jam, ini saya geser ke area sini, ya HH-nya terjadi di sini, HL-nya terjadi di sini, oke. Dan market masih berada di area yang menurut saya sih ini kayaknya sideways bakalan ya. Tapi kita lihat lah, harus lihat ke depan ya. So far sih saya tidak melihat hal-hal yang kita harus analisa di time frame 4 jam sementara ini teman-teman. Jadi ini masih uptrend, masih bagus ya. Kalau menurut saya ini penurunan yang cukup lumayan ya. Malah prediksi saya harusnya dia akan turun di area ini nih. Ya, ini satu area yang harus dia tembus kalau misalkan dia turun ya. Lalu kemudian ini area kedua yang harus dia tembus, dan terakhir nih area ketiga yang harus dia tembus ya. Ya kalau satu aja tidak berhasil tembus, artinya memang marketnya pasti akan naik teman-teman ya. Tapi kalau nanti dia berhasil tembus, nah ada 3 area itu teman-teman harus perhatikan ya. Area pertama itu kita tulisin harganya. Area pertama itu ada di koin Kronos ya. Sebentar kita pasin dulu biar nggak salah. 0,118 ya teman-teman ya. Jadi area pertama itu 0,118 ya. Ini area pertama yang harus berhasil dia break supaya marketnya itu turun lagi ya. Tapi kalau nggak berhasil dia break, bagus ya. Artinya memang ini sudah menjadi tren naik yang akan terjadi. Oke, sorry. Nah, maaf ya, tadi ada itu ya. Oke, nah, terus area kedua, ini ada di 0,109 ya. Nah, ini 109, ini area kedua teman-teman. Ya. Lalu yang ketiga ada di 0,84. Ya, 0,084. Oke, share ke bawah, 0,084. Ya, ingat ya, kalau dia tidak berhasil lewatin 3 area ini, ya sudah aman teman-teman ya. Berarti market ini pasti akan terus naik ya. Jadi sudah nggak ada masalah, Anda DCA pun aman-aman aja. Dan kalau menurut saya sih harusnya agak sulit ya untuk dia turun ke 0,118 lagi ya. Harusnya teman-teman ya. Nah, kita coba turun ke yang 1 jam. Kita lihat dari 1 jam ya, kira-kira cukup oke apa enggak.
Nah, dari market 1 jam ini, kita bisa lihat strukturnya ya. Sebelumnya dia turun, naik, turun lagi, tapi oh ya lebih bawah ya. Naik, terus turun lagi, dan akhirnya ambil area sini bisa ya. Terus turun, break ya, break, bikin HH, terus naik lagi. Ya, kita lihat dia apakah dia kuat apa enggak ya. Kalau dia kuat, dia akan naik lagi teman-teman. Ya, tapi ini udah berhasil dia break teman-teman ya. Lihat, di daerah ini udah berhasil dia break. Ya, jadi ini udah good sign ya, tanda yang sangat bagus. Ini ada perubahan karakter terjadi di sini. Lalu ini kan higher low-nya nih. Nah, higher high kecilnya teman-teman ya. Ini higher high kecilnya di sini ya. Nah, tapi memang dia tidak berhasil bikin higher high yang lebih tinggi lagi, dan saat ini dia sedang bikin ini higher low lagi di sini. Ya, ini di sini higher low-nya. Nah, dia tidak berhasil bikin higher high lagi teman-teman. Jadi ini jadi berubah ya. Jadi ada shifting yang akan terjadi, tapi belum konfirmasi karena ini harus lebih rendah. Ya. Kalau misalkan ternyata ini nanti drop lebih bawah yang harga ini, ya berarti dia ada berubah karakter lagi dan menuju downtrend ya. Dan kalau dia menuju downtrend, berarti target kita ini nih. Berhasil nggak dia tembus? Kalau tidak berhasil, berarti aman aja teman-teman ya. Oke. Kalau misalkan disuruh trade bagaimana? Trade-nya apa yang harus kita ambil, posisi yang harus kita ambil ya. Ini saya bikin dulu ya. Ini bagian atasnya ya. Sorry. Nah, kalau misalkan disuruh trade, kira-kira kita akan open posisi apa sih yang paling bagus? Nah, so far karena ini sedang uptrend atau sedang bakal akan masuk ke all season nanti ya. Ya, mungkin nggak tahu ya, mungkin bulan depan, tahun depan, bisa jadi ya di awal tahun. Ya, kita lihat dulu. Tapi kalau saya disuruh untuk melakukan trade, saya pasti akan pilih long position teman-teman. Atau saya buy, atau ya dia saya masuk lah. Saya masuk untuk beli ya. Jadi saya nggak mungkin masuk ke sell ya, karena kalau saya sell itu agak beresiko ya. Walaupun mungkin aja dia turun sampai ke sini, tapi tetap saya akan lebih baik menjaga ketahanan modal saya, atau saya juga akan lebih baik membiarkan modal saya mengalami floating aja sampai di sini, karena saya percaya koin ini pasti akan naik teman-teman ya. Sebelumnya dia udah pumping luar biasa, ini sedang membuat higher low ya, yang higher low besarnya dia sedang bikin, dan harusnya akan terjadi higher high berikutnya yang lebih tinggi lagi ya. Nah, kita tinggal waiting aja apakah higher high-nya ini akan terjadi dalam waktu dekat atau tidak ya. Tapi kalau saya disuruh trade, sudah pasti saya akan ambil yang long position atau buy teman-teman ya. Dan kita bisa membuat ininya ya. Misalkan kita mau ambil, seandainya kalau saya trade, saya pasti agak ambil yang lebih panjang dikit, yang nggak terlalu pendek banget, supaya saya aman teman-teman ya. Jadi kalau saya disuruh trade, maka ini adalah posisi yang mungkin menurut saya itu paling aman untuk saya masuk ya. Kalau agak bawah lagi kayak kurang yakin saya ya, tapi di sini harusnya masuk sih ya. Nah, terus Vivo setup saya buka. Oke ya, kalau teman-teman lihat, oh malah harga sekarang masih di bawah OP pertama ya. Coba kita turunin lagi teman-teman ya, kita turunin lagi, kita lihat ya. Oke, seandainya saya bikin di sini deh, seandainya saya bikin di sini. Maka open posisi yang pertama, kalau seandainya saya mau buy atau mau DCA, itu di harga 0,177. Nah, kebetulan harga sekarang lebih di bawah teman-teman ya. Sekarang ada di 0,167. Bagus ya, artinya kalau kita masuk saat ini, bahkan di bawah harga open posisi yang pertama. Jadi kalau teman-teman mau DCA nih, ini harga yang bagus untuk masuk ya. Terus nanti bakal ada harga yang kedua kalau teman-teman mau DCA lagi itu di 0,1422 ya. Dan yang ketiga itu di 0,1104 teman-teman ya. Jadi ini adalah area yang 1104 bukan ya? Ini sebentar. Oh ya benar ya, benar. Ya 1104 itu adalah area ketiga untuk dilakukan pembelian ya. Jadi kalau buat teman-teman yang untuk melakukan DCA, ini ada 3 area yang teman-teman boleh siapin 3 kali lah budget ya untuk masuk ke dalam si koin Kronos ini ya. Yang pertama di 0,177, yang kedua di 0,142, dan harga sekarang di bawah dari harga yang pertama. Lalu kemudian 0,1104 ya. Nanti teman-teman nonton video ini, lihat dulu sekarang harga Kronos itu sudah ada di mana, karena waktu video ini tayang pasti dengan waktu Anda nonton pasti akan berbeda ya. Jadi Anda cek lagi kembali harganya ya. Nah, untuk Anda yang ingin trading di future market untuk koin ini, harga sekarang itu sebenarnya cukup oke untuk Anda masuk ya kan. Tapi Anda harus siapin lagi menurut saya satu lagi budget untuk open posisi yang berikutnya sebelum Anda taruh stop loss ya. Stop loss Anda harus taruh di bagian 0,07740 teman-teman.
Artinya menurut saya sih kalau misalkan terjadi downtrend, misalnya saat ini teman-teman beli ini untuk future posisi long ya, teman-teman beli harga saat ini, kalau menurut saya sih open posisi yang berikutnya kayaknya mending taruh di open posisi yang ketiga. Jadi cukup 2 kali buy, terus kemudian stop loss-nya taruh di 0,077 ya. Teman-teman tinggal atur aja money management yang teman-teman punya, supaya jangan sampai nanti habis terlalu banyak sampai kena stop loss ya. Lalu kemudian untuk TP-nya, teman-teman bisa ambil di 0,2124, itu TP yang pertama. TP kedua di 0,24244, TP ketiga di 0,27575. Tapi saya yakin banget sih ini bakal TP sih. Ya, nggak tahu lah, nanti kita lihat ya beberapa waktu ke depannya. Tapi so far sih, kalau altcoin sih, apalagi yang punya market cap begini besar sih, saya sih yakin ini bakal naik sih teman-teman. Ya, tinggal waktu aja membuktikan nanti ya. Nah, untuk koin Kronos, saya kira sampai di sini aja saya lakukan analisa ya. Saya bantu teman-teman untuk analisa koin ini. Kalau misalnya teman-teman tanya, ini udah oke belum kita DCA? Saya sih jawab yes, dan ini sudah oke. Koinnya gini, koinnya sendiri bagaimana? Koinnya sendiri bagus, teman-teman. Market cap-nya besar, ya kan? Volume tradingnya juga di atas 100 juta dolar. Jadi, oke aja. Ya, cukup bagus koinnya. Ya, teman-teman boleh masuk koin ini, ya, dan melakukan DCA seandainya teman-teman punya koinnya yang sudah sangkut di harga yang lebih tinggi. Jadi, lakukan DCA supaya harganya bisa turun, dan nanti teman-teman bisa dapatin harga rata-rata. Dan kalau nanti market ternyata benar-benar terbang, benar-benar naik, season datang, koin pada terbang, ya sudah, Anda bisa profit lebih besar lagi karena modal Anda kan sudah jauh lebih besar ketika Anda lakukan DCA ini. Ya. Atau kalau misalkan Anda trade, kalau Anda trade future atau trade yang singkat, ya saya sudah kasih area-area yang Anda boleh TP, terus area-area Anda boleh juga OP. Ya, jadi Anda tinggal gunakan signal ini untuk bisa masuk trade di dalam koin Kronos, teman-teman. Dan selesai sudah video saya untuk analisa koin Kronos ini. Kalau teman-teman misalkan ada koin yang ingin dibantu analisa, jangan ragu dan silakan komen aja di bagian bawah video. Nanti saya akan baca, dan tentu saja nanti saya akan bikin video buat Anda untuk koin yang Anda inginkan. Ya, tapi ya antri dulu ya, karena ada beberapa teman yang sudah request banget untuk bikin koin yang mereka inginkan di dalam komen-komen yang sebelumnya. Ya. Dan selesai sudah teman-teman untuk video analisa ini. Kita akan ketemu lagi di video analisa dan video signal yang berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.